Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, tasrif wazan fi'il sulasi mujarrad fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun nasara nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun bab 2. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlisun ijlis la tajlis majlisun majlisun ijlasun bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa dhaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun alima alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun bab 5. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun hasuna yasunu husnan wa mahsan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun bab 6. Fa'ila yaf'ilu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun 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 hasiba yasibu husbanan wa mahsaban fahuwa hasim wa dhaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun sulasi mazid fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun karrama yukarrimu takriman takrimatan takraman tikraman mukarraman fahuwa mukarrimun wa dhaka mukarramun karrim la tukarrim mukarramun mukarramun fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun sa'ada yusa'idu musa'adatan wa si'adan wa si'adan fahuwa musa'idun wa dhaka musa'adun sa'id la tusa'idu musa'adun musa'adun af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun muf'alun aslama aslama yuslimu islaman wa musliman fahuwa muslimun wa dhaka muslamun aslim la tuslim muslamun muslamun tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa tafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun taba'ada yataba'adu taba'un dan mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun tafa'ala tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun tafakkaru tafakkuran wa tafakkaran fahuwa mutafakkirun wa dhaka mutafakkarun tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun ijtama'a yajtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un ijtami'a la tajtami' mujtama'un mujtama'un infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun in qasama inqasimu inqisaman wa munqasaman fahuwa munqasimun wa dhaka munqasamun inqasim la tanqasim munqasamun munqasamun if'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun if'ala la tuf'ala muf'alun muf'alun ihmarra yahmaru ihmiraran wa muhmarun fa muhmarun wa dhaka muhmarun ihmarra la tahmaru muhmarun muhmarun istaf'ala yastafilu istif'alan mustafalan fa mustafilun wa dhaka mustafalun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun
Istafhama, istafhama, yastafimu, istifhaman. Wa mustafhaman, fa mustafimun, dzaka mustafhamun. Istafhim, la tastafhim. Mustafhamun, mustafhamun. Rubai mujarrad, fa'lala. Fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan, wa fa'lalan, fa mufa'lilun. Wa dzaka mufa'lalun, fa'lil, la tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun. Jalbaba. Jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban mujalbaban fa mujalbibun wa dzaka mujalbabun. Jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun. Tafa'lala. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan mutafa'lalan fa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lalun. Tafa'lala tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun. Tadahraja. Tadahraja ya tadarraju tadarrujan wa tadahrajan fa mutadahrijun wa dzaka mutadahrajun. Tadahraj la tatadahraj. Mutadahrajun mutadahrajun. Baik, alhamdulillah. Tasrifnya sudah. Al-an, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan materi kita tentang ilat isim ghairu munsharif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita itu mempelajari satu tanda-tanda isim mu'rab ya. Rafa, nasab, jer pada isim-isim itu ditandai dengan apa? Misalkan isim mufrad ketika rafa, dhammah, ketika nasab fathah, ketika jer kasroh. Dan yang terakhir isim ghairu munsharif ketika rafa, dhammah tanpa tanwin, ketika nasab dan jar fathah tanpa tanwin. Semuanya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilat isim ghairu munsharif yang kemarin sudah kita bahas ilat 1 dan sebagian ilat 2. Oke, kita mulai lagi dari ilat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isim ghairu munsharif ilat 2 itu maksudnya bukan huruf ilatnya 2, bukan. Maksudnya ilat itu sebab, teman-teman. Jadi sebab ghairu munsharifnya itu ada 2 ilat yang bersamaan. Kita mulai dari wasfiyah. Wasfiyah ini maknanya sifat. Jadi kalau ada sifat dan bergandengan dengan ilat lain, misalkan ilat wazan fi'il, maka nanti ghairu munsharif. Atau misalkan ada isim menunjukkan sifat dan dia diakhiri alif nun tambahan, maka dia juga ghairu munsharif. Atau dia itu sifat dan merupakan udul, adil, pindahan dari kata lain, maka juga ghairu munsharif. Kalau dia sifat saja tanpa dibarengi ilat lain, maka dia tidak ghairu munsharif. Contoh sifat wazan fi'il ada afdolu. Afdolu ini isim ghairu munsharif. Ilat 2 dengan ilat sifat wazan fi'il. Untuk wazannya af'alu. Af'alu itu wazan fi'il, fi'il mudhari. Berikutnya sifat dan ziyadah alif nun. Sifat dan ziyadah alif nun. Maksudnya ada isim yang menunjukkan sifat dan di akhir alif nun. Contohnya di sini kaslanu. Kaslanu. Kaslanu itu menunjukkan makna sifat yang artinya malas, yang malas gitu ya. Dan akhirannya terdapat alif nun tambahan. Bagaimana cara kita tahu kalau ini tambahan alif nunnya? Yaitu dengan melihat huruf sebelum alif nun itu apakah huruf aslinya itu sudah terpenuhi semua apa belum? Kaslanu, ada kafsin dan lam yang merupakan huruf asli dari kalimat tersebut. Jadi alif dan nunnya tambahan karena huruf aslinya sudah ada di sebelum alif, yaitu kafsin dan lam. Kebanyakan untuk wazan ziyadah alif nun itu wazannya fa'lanu. Fa'lanu. Kaslanu, atsyanu, godbanu, jau'anu, dan seterusnya. Yang jelas dia menunjukkan sifat dan diakhiri alif nun zaidah atau tambahan. Dan yang terakhir isim yang menunjukkan udul atau pindahan. Sifat yang menunjukkan pindahan. Contohnya di sini sulasu dipindah dari angka salah satu angka 3 yang diulang. Ja'a tullabu sulasa. Telah datang para siswa
Tiga-tiga. Aslinya ja'a at-tullabu salasatan gitu. Lalu sama orang Arab dipindah itu. Salasatan jadi sulasa. Itulah yang disebut dengan udul. Untuk udul yang sifat ini kebanyakan ditemukan dalam angka ya, angka 1 sampai 10. Baik, ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ilat kedua dari ilat dua, yaitu alamiah atau nama. Udah siap teman-teman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alamiah itu dari kata ngalamun ya. Ngalamun itu kan nama. Isim ngalam itu kan. Ngalamun. Nah, maknanya nama. Apakah semua nama itu gurumun sorib? Jawabannya tidak. Nama akan gurumun sorib kalau bergandeng dengan ilat lain. Kalau dia nama dan tidak ada ilat lain yang membuat dia gurumun sorib ya ditanwin. Contohnya Muhammadun. Kita tanwin. Zaidun. Ditanwin. Dan lain sebagainya ya. Amrun misalkan. Ini ditanwin semua. Kenapa? Karena meskipun dia ngalam, ada ngilat ngalamnya, tapi nggak ada ngilat satunya. Nah, ilat satunya yang melengkapi alamiah itu apa? Nah, di sini. Yang pertama, kalau ada nama mengikuti wazan fiil. Contohnya Yazidu, Ahmadu. Nah, Ahmadu dan Yazidu ini merupakan nama yang mengikuti wazan fiil mudhari. Adapun Ahmadu ini ikut wazan af'alu. Af'alu ini kan fiil mudhari ya. Yazidu ikut wazan yaf'ilu, juga fiil mudhari. Nah, seperti itu. Makanya dia guru munsharif dengan ilat alamiah wazan fiil. Berikutnya alamiah dan ziyadah alif nun. Bersama dengan yang wasfiyah tadi. Ada nama yang diakhiri alif nun tambahan. Alif nunnya itu enggak asli tambahan. Contohnya di sini Osman. Alif nunnya tambahan. Karena huruf aslinya ngain, sa, dan mim. Contoh lagi Ramadan. Sya'ban. Itu guru munsharif. Kenapa? Karena dia nama serta alif nunnya itu tambahan. Nah, itu ya. Oke. Sekarang yang ketiga, alamiah dan udul. Alamiah dan pindahan. Untuk alamiah dan udul, nama-nama yang dipindah ini wazannya fu'alu. Wazannya cuma ini, fu'alu ini. Nah, menurut prediksi ulama atau apa istilahnya ya? Ya prediksi, pendapat gitulah ya. Menurut pendapat ulama, fu'alu ini atau umaru ini dipindah dari wazan fa'ilun. Jadi umaru ini dipindah dari ngamirun. Ya ini perkiraan aja teman-teman pindahannya itu. Amirun jadi umaru. Ada beberapa nama yang diudul dari kata lain, dipindah dari kata lain, cuman menurut saya yang paling terkenal itu kata umaru. Kalau antum pernah dengar kata zuhalu, pernah dengar nggak? Zuhalu. Pernah, Ustaz. Pernah ya? Oke, ada beberapa, kalau nggak 14, ya 15 gitu. Apa ya? Berikutnya, dulu sudah ya. Berikutnya, alamiah dengan tarkib masji. Nah, ini yang baru. Kalau tiga atas itu kan udah istilahnya udah sama lah sama waswiyah, tinggal ganti ke alamiah gitu. Ini tiga bawahnya baru. Artinya belum kita jelasin kemarin. Tarkib masji.
Tarkib itu susunan, gabungan. Masji yang dicampur. Susunan campuran. Artinya kayak gitu tarkib masji. Maksudnya gimana? Ada dua kalimat yang dijadiin satu menjadi nama. Contohnya ba'la baku. Ba'la dan baku ini aslinya ba'lun dan bakun. Kemudian oleh orang Arab ditarkib masjikan. Disusun terus dicampur. Jadilah ba'la baku. Nah, ba'la baku ini nama kota ya, nama daerah. Makanya dia kan guru munsharif karena dia nama dan merupakan tarkib masjid. Tarkib masjid ini sifatnya sama itu teman-teman. Nggak bisa dibuat-buat ya. Memang harus didengar dari orang Arab. Seperti Hadramaut itu juga termasuk apa namanya tarkib masjid. Baitulahmu, Baitalahmu, Baitalahmu, Baitlahem itu, Baitalahmu itu juga termasuk tarkib masjid. Maksud saya isim guru munsharif dengan ilat alamiah dan tarkib masjid enggak ditanwin. Ya silahkan dihafal untuk contoh-contoh tarkib masjid. Enggak banyak kok. Ya paling itu tadi yang sering dicontohkan. Balabaku Hadramaut, Baitalahm. Nanti ada tarkib masjid yang ini teman-teman ya, mabni. Contohnya seperti tarkib masjid yang diakhiri kata waih. Itu nanti mabniun alal kasri, mabni kasroh. Sibawaihi, miskawaihi, sibawaihin, miskawaihin. Di dimabnikan kasroh. Jadi nggak agak gue rumun sorib meskipun dia nama tarkib masjid ada ilatnya. Cuman karena dia tarkib masjidnya diakhiri wa kata waihin, maka dia dimabnikan kasroh. Berikutnya alamiah dan ajamiah. Alamiah itu nama, ajamiah itu apa? Ajamiah itu non Arab atau bahasa asing. Di sini dijelasin, teman-teman, Anda bisa lihat. Ajamiah adalah nama non Arab selain Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim. Ini kan apa namanya? Bukan dari bahasa Arab ya. Ibrahim. Ismail. Jibril. Ya banyaklah nama-nama yang asing dan apa namanya kemudian diserap menjadi ghairu munsharif. Tapi tidak semua nama asing itu jadi ghairu munsharif ya. Ada yang beberapa itu kayak jadi mabni, ada. Kayak di zaman sekarang kayaknya malah kebanyakan itu nama-nama asing diserap ke dalam bahasa Arab menjadi mabni. Tidak di Eropa dengan apa nama Eropnya ghairu munsharif enggak. Karena itu tadi eh ajamiyah itu sifatnya kan yang apa namanya menentukan ini ajam atau bukan kan ya orang Arab itu sama kayak tarkib masjid oh ini tarkib masjid ini bukan orang Arab jadi Ibrahimu itu ghairun munsharif dengan ilat alamiah dan ajamiyah yang terakhir teman-teman yang merupakan penyebab dari ghairun munsharif adalah kalau ada nama yang taknis yang muannas. Nah, nama yang muannas itu macam-macam. Ada nama muannas yang lafdon secara lafadz saja, berarti secara makna dia mudzakkar. Ada yang muannasnya maknan, makna saja, tapi lafadznya mudzakkar. Ada yang lafdan wa maknan itu muannas, lafadz dan maknanya muannas. Yang secara lafadz muannas apa contohnya? Muawiyatu. Ini kan muannas secara lafadz, tapi artinya kan laki-laki Muawiyatu. Muawiyatu, terus Maisaratu, Hamzatu itu kan nama-nama laki-laki. Secara makna ya, tapi secara lafaz dia muannas. Makanya apa namanya kategorinya adalah ghairu munsharif, masuk dalam ghairu munsharif.
Yang kedua secara makna muannas tapi secara lafaz mudzakkar. Contohnya Maryamu, Zainabu. Gitu ya. Kemudian kalau secara lafaz dan makna, nah ini kebanyakan ya nama-nama perempuan yang di akhir ta marbutah itu. Fatimah misalkan. Fatimah, terus Khadijah, Aisyah. Nama-nama yang di akhir ta marbutah yang termasuk ghairu munsharif dengan ilat alamnya dan taknis. Taknisnya lafdan wa ma'nan. Tayyib. Berikutnya mudzakkar muannas. Tambahan materi, tambahan pengayaan materi aja. Ghairu munsharif itu ketika rofa itu kan dengan domah teman-teman ya. Nggak ditanwin ya. Misalkan masajidu nih. Ya rofa. Ketika nasob itu nanti masajida. Ketika jer juga sama masajid. Jadi rofa, domah, nasob fathah, jer fathah. Ja'at masajidu, ra'aitu masajida, marartu bimasajida. Namun hukum ini, ya hukum domah, fathah, fathah, ini nanti akan sedikit berubah. Bagian jernya menjadi kasroh. Kalau rofa sama nasob tetap, ya. Ini kalau apa? Kalau satu, ada alnya. Dua, kalau jadi mudof. Nah, berubah jadi yang ini. Bukan lagi yang ini, bukan lagi yang ini. Kalau ada alat atau mudofnya. Contoh ya. Marortu bil. Ada alnya. Jadi bil masajidi. Itu. Atau misalkan jadi mudof. Bentar. Marortu bil masajidi. Bukan masajida lagi. Karena ada alnya sekarang di kasroh. Kalau dimudofkan. Misalkan marortu bi masajidil madinati. Nah kayak gini. Ini jadi mudof. Yang atas ada alnya. Fi ahsani at-taqwimi. Ahsani itu ghair munsharif. Maksudnya fi ahsana. Tapi karena dia jadi mudhof, makanya jadi fi ahsani. Tuh. Jadi dua keadaan tadi membuat tanda jar ghair munsharif yang semula fathah menjadi kasroh. Baik. Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Enggak, Ustaz. Kalau Silakan. kalau Hindun itu termasuk isim ghair musolib nggak? Oke. Indun itu bisa dua wajah ya. Sama kayak Miser. Misrun, Misru, Hindun, Hindu bisa dua wajah. Alasannya karena dia itu apa namanya alam yang tiga huruf tengahnya mati gitu. Setahu saya kayak gitu. Jadi bisa dua wajah. Tapi yang lebih utama adalah ghairu munsharifnya, Hindu atau Misru. Taib gitu teh. Eh, bisa minta tolong contohin kalimatnya nggak Ustaz yang pakai Hindun, yang Hindu. Ya jaat Hindu, ro'aitu Hinda, marortu bihinda gitu. Oh, jadi Atau kalau jaat Hindun, ro'aitu Hindan, marortu bihindin. oh, Kalau ditanwin jadi isim mufrad. isim mufrad. Hukumnya kayak isim mufrad. Ya kan Hmm. emang dia kan isim mufrad ya, cuman munsharif sama ghairu munsharif. Oh, nah. Ya, syukran jazilan Ustaz. Afwan. Ada, ada lagi teman-teman. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan materinya. Kita lanjut isim mudzakkar dan muannas. Kuncinya itu kayak gini. Bayangin dulu semua isim itu mudzakkar. Bayangin semua isim itu mudzakkar. Kecuali kalau ada tanda muannasnya baru dia muannas.
Begitu caranya. Bayangin semuanya mudzakkar kecuali kalau ada tanda muannasnya ya berarti muannas gitu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari mudzakkar ya laki-laki. Mudzakkar itu isim maf'ul teman-teman. Dzakaro yudzakiru tadzkiron tadzkirotan tadzkaro tidkaron mudzakkaron fahuwa mudzakirun wa dzaka mudzakkarun. Untuk laki-laki, mudzakkar ini terbagi menjadi dua, ada hakiki, mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Mal farqu bainahuma? Apa bedanya? Hakiki itu afwan ya, punya farji dan berketurunan. Itu hakiki. Contohnya aliyun. Kalau majazi itu berarti ya yang tidak punya itu tadi dan tidak berketurunan. Contohnya maktabun. Maktabun mudzakkar tapi majazi. Jadi enggak sebenarnya. Kalau aliyun itu kan memang sebenarnya mudzakkar. Hakikat, hakiki sebenarnya. Ya, itu ya. Yang kedua isim muannas yaitu isim untuk perempuan juga terbagi menjadi hakiki dan majazi. Secara definisi juga sama kayak tadi, teman-teman. Hakiki itu yang berketurunan punya itu tadi. Contohnya Fatimah. Nah, untuk kemajazi dia ya yang tidak punya itu tadi dan tidak berketurunan. Contohnya yang pertama adalah khizanah. Ini muannas majazi. Kenapa? Karena berakhiran tak marbutoh. Itu ciri yang pertama. Ada tak marbutohnya. Yang kedua berakhiran alif taknis. Mamdudah dan maksuroh. Maksuroh dan mamdudah. Contohnya ada fudla dan hamro'u. Ini termasuk isim muannas, teman-teman. Isim muannas. Karena di akhir alif taknis untuk yang fudla, maksuroh, dan untuk yang hamro'u, mamdudah. Kemarin udah kita singgung ketika bahas ilat satu isim ghairu munsharif itu ya. Terus yang ketiga, sifat khusus untuk perempuan. Contohnya nifas. Nifas itu kan sifat khusus untuk perempuan. Kemudian yang keempat, anggota tubuh berpasangan. Ya, seperti rijlun, yadun, ainun, udunun. Yang ada pasangannya ya. Kalau sya'run itu kan nggak ada pasangannya ya. Roksun nggak ada pasangannya. Pokoknya yang berpasangan itu juga mu'anas dari anggota tubuh. Tetapi ya. Dan dinas dalam Al-Quran. Ditetapkan oleh Al-Quran sebagai lafadz yang mu'anas. Maksudnya ditetapkan oleh orang Arab tanpa alasan sih. Tanpa alasan sebagai lafadz yang mu'anas. Nah ini harus dihafalin ya. Satu lafadz nafsun, jiwa. Rihun, angin. Narun, api. Ardun, bumi. Samaun, langit. Syamsun, matahari. Semuanya mu'anas. Kenapa mu'anas? Ya karena itu tadi ditetapkan oleh Al-Quran. Ditetapkan oleh orang Arab sebagai lafadz yang mu'anas. Baik, bisa teman-teman ya? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Halaman 19. Tinggal berapa materi sini? Isim domir, usul, isyarah, isim-isim yang dibaca rofa. Oke, lanjut ya. Satu lagi. Isim ma'rifat dan nakirah. Isim mudzakkar muannats saya kira sangat mudah difahami. Teman-teman apa namanya? Untuk membedakannya biasanya kan yang di akhir tak marbutoh muannats, yang enggak mudzakkar. Ya enggak apa-apa. Itu untuk pemula ya. Tapi ya cukup situ untuk memudahkan pemula. Pembahasan terakhir malam ini tentang isim ma'rifat dan nakirah. Isim ma'rifat dan nakirah apa bedanya? Ma'rifat itu kan dari kata ngarofa ya. Ngarofa ya rifu ma'rifatan artinya tahu. Nakirah itu dari kata nakaro. Nakirah masdar ya. Nakaroh atau nakiroh artinya samar ya. Jadi kalau apa namanya
Apa teman-teman sebentar. Oke. Jadi kalau isim ma'rifat itu khusus karena dia diketahui, kalau nakiroh itu samar karena masih umum. Kemudian kalau dari segi ciri-cirinya ya, isim nakiroh itu adalah isim yang masih bisa menerima al. Itu. Jadi kalau ada isim masih bisa antum masukkan al yang memakrifatkan di situ. Berarti dia nakiroh. Nakirotun qabilu al mu'assiroh. Itu kan. Nakiroh itu adalah isim yang menerima al mu'assiroh yang mempengaruhi kemakrifatan. Di sini contohnya baitun yang artinya satu rumah. Ya, rumahnya itu nggak jelas ya, pokoknya satu rumah. Bukan rumah yang itu, yang ini bukan. Pokoknya satu rumah. Bisa dimasuki al depannya menjadi al baitu. Nah, jadi kalau ada isim bisa dimasuki al, artinya dia itu nakiro. Berarti sebaliknya kalau udah nggak bisa dimasuki al, berarti dia ma'rifat. Cirinya seperti itu. Isim ma'rifat, isim yang menunjukkan arti khusus atau tertentu. Misalkan tadi al baitu maknanya ya rumah itu. Rumahnya jelas. Isim ma'rifat ada berapa ini? 6 ya. Yang pertama ada isim alam, isim yang menunjukkan nama. Yang kedua isim domir, isim yang menunjukkan kata ganti. Yang ketiga isim isyarah, isim yang menunjukkan kata tunjuk. Yang keempat isim mausul, isim yang menunjukkan eh, sambungan. Yang kelima isim makrifat dengan al, berarti isim makrifat yang diawali al, yang dimasuki al seperti al bait tadi. Dan yang terakhir isim yang dimudhofkan atau disandarkan pada isim makrifat yang 5 tadi. Seperti itu. Kalau ada isim disandarkan kepada yang 5 tadi ya, berarti dia termasuk isim makrifat. Taib kita bahas satu persatu ya. Cuman secara umum aja. Isim alam. Isim alam itu nama, cuman nama di sini tuh enggak ini teman-teman ya. Kita harus hati-hati. Nanti jangan-jangan kita menyangka ini nama ternyata dalam bahasa Arab bukan nama. Yang paling umum dalam apa namanya masalah nama ini adalah nama orang. Ya, nama orang. Maksudnya isim alam itu kayak gitu nama orang. Terus nama bulan, nama kota, nama daerah itu termasuk isim alam. Misalkan ada hewan eh, dinamai Budi, nah itu juga isim alam. Tapi kalau nama hewannya seperti dajajah, bakor, itu bukan isim alam. Meskipun nanti ada apa namanya pembagian lebih lanjut lagi ya, perlu pendalaman teman-teman terkait dengan isim alam itu. Karena kadang-kadang ada istilah di dalam hewan itu nanti menjadi ngalam dan disebut ngalam jenis itu ya. Taib. Pembagian isim alam di sini ada 3. Yang pertama alam isim. Alam isim pun nama nama asli ya. Seperti nama-nama kita ini teman-teman. Ini disebut dengan alam isim. Nama saya Ma'ruf. Nah itu alam isim. Hasan. Alam isim. Yang kedua alam lakob. Alam lakob itu julukan. Entah itu untuk meninggikan atau merendahkan. Untuk memuji atau memaki. Contohnya Samsuddin. Penerang agama. Mataharinya agama. Cahaya agama. Nah itu kan sebagai pujian. Tapi kalau misalkan Abdul, Butun, hamba perut. Nah, itu kan untuk merendahkan, caci maki. Gitu kan. Di lakop itu tujuannya bisa untuk madeh atau zam, alam lakop. Dan yang terakhir alam kunyah, ini nama yang diawali kata abun, umun, mungkin juga kayak akun, enggak ya akun ya, sebentar teman-teman. Abun, umun, ibnun, bintun, nah itu ya. Itu juga termasuk alam kunyah. Abu Hamid contohnya di sini.
Abu Hamid, bapaknya Hamid, termasuk alam kunyah. Kenapa kita dijelasin alam isim, alam laqab, alam kunyah? Mungkin kita belum kerasa di sini fungsinya apa, tapi minimal antum tahu dulu. Oh ini namanya alam isim, ini alam laqab, alam kunyah. Ada fungsi-fungsinya nanti. Kalau antum pengen lebih jelas bisa membuka kitab Al-Mutamimah ya, syarahnya Jurumiyah. Taib. Jadi yang pertama isim alam, yang kedua isim domir atau kata ganti ya, seperti saya, kamu, dia. Dalam bahasa Arab disebut dengan domir, itu juga ma'rifat. Yang ketiga isim isyarah seperti tilka, hada niha ulai tilka tanika ulaika, itu isim isyarah. Ma'rifat juga. Isim mausul, ulaika alladzi. Ini salah ya. Ulaika ini harusnya isim isyarah. Salah teman-teman. Itu kasih keterangan ya. Ulaika harusnya isim isyarah. Isim mausul contohnya ya alladzi. Alladzi, allati, man, ma. Itu isim mausul. Isim ma'rifat dengan al. Ya, tinggal dikasih al isim-isim nakirah itu. Baitun al baitu, rajulun ar rajulu, mar'atun al mar'atu. Dan yang terakhir mudhaf pada isim ma'rifat. Contohnya baitullah. Bait mudhaf pada lafaz Allah. Allah itu kan ma'rifat ya, karena dia ngalam atau karena ada alnya. Nah, baitu yang aslinya baitu nakiro itu disandarin ke dia. Yang semula nakiro ketika disandarin ke ma'rifat maka menjadi ma'rifat. Oke. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai sampai di sini teman-teman. Tambahan sedikit, kenapa sih kita belajar mudzakkar muannas, kemudian nakirah ma'rifat? Arahnya kemana? Apa urgensi mempelajari materi ini dalam pembelajaran nahwu? Supaya kita nanti lebih mudah ketika memahami konsep mubtada khobar, fi'il fa'il, gitu ya. Misalkan ya mubtada khobar ya. Mubtada khobar itu butuh pemahaman tentang mudzakkar muannas juga, ma'rifat nakirah juga. Misalkan ya, mubtada harus ma'rifat. Itu kaidah, mubtada harus ma'rifat. Kalau khobar bisa nakirah, bisa ma'rifat. Ini sebenarnya belum materinya nanti ada. Ar-rajulu qaimun. Nah, ini kan mubtada khobar ya. Ar-rajulu mubtada, qaimun khobar. Karena mubtada dia harus makrifat. Nggak boleh dia nakirah. Misalkan antum bilang rajulun mubtada, qaimun khobar kayak gini nggak boleh. Nah, itulah fungsinya kita belajar makrifat nakirah. Arahnya nanti ke sana. Kalau khobar itu boleh ada alnya, boleh enggak. Ar-rajulu qaimun bisa, ar-rajulu al-qaimu juga bisa. Cuman biasanya kalau khobar ada alnya itu dipisah ya dengan domir. Ar-rajulu huwal qaimu gitu. Ar-rajulu huwal qaimu. Allahus samad. Allahu as-samadu. Gitu kan? Di ayat pertama kan kul huwallahu ahadun. Ahadun ini apa namanya? Nakiroh. Tapi di ayat berikutnya Allahus samad. Allah mubtada, as-samad khobar. Ada alnya semua kan? Makrifat semua. Tidak masalah. Nah, terus bedanya apa yang makrifat sama nakiroh? Nah, teman-teman perlu belajar ilmu ma'ani. Perlu belajar balaghah. Nggak cukup kalau apa namanya nahwu sharaf untuk mengetahui makna secara mendalam itu belum cukup. Untuk antum memahami Al-Quran, apalagi Al-Quran ya, dan kemukjizatannya dari segi bahasa butuh banyak alat. Taib. Itu dari segi ma'rifat nakirah. Kalau dari segi mudzakkar muannas, ya jelas juga di sini ar-rajulu qaimun. Oh, sama-sama mudzakkar. Kalau ar-rajulu qaimatun boleh enggak? Ya enggak boleh. Harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Itulah urgensi atau pentingnya kita belajar mudzakkar muannas serta
apa tadi? Ma'rifat dan nakirah. Taib, nakirah cukup teman-teman. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang domir munfasil dan domir mutasil. Ya, kita akan fokus ini domir-domir ini ya di pertemuan berikutnya nanti insya Allah. Oke, sekarang kita akan praktik. Ini praktiknya mudah banget, yaitu nyari apa ya? Sebentar. Ustaz, Afwan Oh boleh ya, bertanya, silakan. Ustaz? Boleh, boleh. Kalau mudofun ilah itu boleh nggak, ada nggak yang dari nakiroh ke nakiroh, Ustaz? Bisa kita Bisa. burojulin gitu kan. Oh, bisa ya. Bisa. Ada. Ya, syukran, Ustaz. Baik, Afan. Sekarang kita latihan. Latihannya sangat mudah. Tugas antum adalah satu, mencari kalau ada isim guru munsharif. Cari guru munsharif. Satu ya. Yang kedua, cari isim yang mu'anas. Yang mu'anas. Mudakarnya kan, apa namanya, anggap aja semua mudakar kan gitu kan. Nah, selain itu, nanti kalau ada tanda mu'anas berarti mu'anas. Terus cari isim yang ma'rifat. Nakirahnya nggak usah. Nakirah terlalu mudah. Cari isim yang ma'rifat. Jadi cari guru munsharif, ma'rifat. Satu lagi adalah mu'annas. Kita langsung ambil ya ayat 278 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina. Oke. Ada guru munsharifnya enggak? Menurut kalian ada enggak guru munsharifnya di ayat ini? Nggak ada kan, Ustaz? Enggak ada. Mana yang lain? Setuju? Setuju ya? Oke. Ada enggak yang muanas di sini? Muanas. Hmm, riba nggak masuk ya, Ustaz? Apa? Yang riba itu enggak ya? Ar-riba. Gimana riba? Ada kata muanas? Ri- Kalau dari lapasnya zakar ya, Ustaz? Iya, riba itu mudzakkar. Enggak ada ini kan. Di akhir alif tanis enggak. Ada. Kalau alif tanis kan wazannya fa'ala fu'la fi'la. Kalau riba itu kan wazannya fi'alun. Ribawun kan aslinya itu. Oke, jadi nggak ada juga yang manas ya. Nggak ada. Oke, sekarang yang makrifat. Allazi, Oke, alladzina. Kenapa makrifat? karena isi mausul. Karena isim mausul, betul. Berikutnya, Allah, makrifat. Allah makrifat. Kenapa? Ada alif lam. Ada alif lamnya. Terus, Ma isi mausul juga, Ustaz. ya, maknanya betul itu isim mausul, betul. Bermakna sesuatu ya. Namanya itu isim makrifat karena dia isim mausul. Terus, ada lagi? Kalau domir yang itaku itu wawunya masuk nggak, Ustaz? Ya, termasuk wawu Aman ini gitu. isim domir di makrifat. Betul. Lalu, Hmm. Kalau urut nida nggak masuk ya, Ustaz? Enggak. urun lidahnya ya enggak. Udah. Kuntum tum tum. Dom ya, boleh. Terus, Mininin iyanya itu, Ustaz. oke. Mukminina itu nakiroh ya. Ya-nya bukan domir itu. Oh, bukan. Bukan. Itu isim nakiroh. Ar-riba itu ya termasuk. Karena ada alnya. Oke. Udah nggak ada ya.
Berikutnya, fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya, kita cari guru munsharifnya dulu. Ada nggak guru munsharif? Nggak jawab berarti nggak ada ya. Ya ada, lanjut. Yang Mu'anas. Si Mu'anas. Nggak ada ya, Ustaz. Ayo, ada nggak? Menurut kalian ada nggak? Ya. Oke, baik. Untuk di ayat ini ada jamak taksir dari sesuatu yang nggak berakal. Jamak taksir dari sesuatu yang berakal itu Ru'us nanti ya. bisa dihukumi mu'anas. Di situ ada kata ru'us dan juga kata amwal. Oke, ru'us dan amwal. Taib. Berikutnya ma'rifat. Ma'rifatnya itu domir wow. Taf'alu. Domir waw, oke. Fa'lam taf'alu. Terus Mm. Allah. Allah ya. Allah. Kalau Terus lah. kalau Hir. rasulihi, Dirusulihi. rasuli itu mudzakkar atau muannas rasulinya? Rasulnya mu'anas ya, Ustaz. Jamak ya. Bukan maksud saya ma'rifat apa nakirah? Oh, Rasul. Nakirah nggak, Ustaz? Gimana teman-teman? Rasulihi, ma'rifat apa nakirah? Oh, dia mudhaf ilaih ya, disandarkan ke hiya. Jadi kesimpulannya dia mudzakkar atau muannas? Kok mudzakkar muannas? Ma'rifat apa Marifah. nakirah? Marifah. Ma'rifat. Alasannya karena mudhaf kepada ma'rifat. Ah, Jadi karena Stum. mudhaf kepada ma'rifat, kepada domir, jadi dia menjadi ma'rifat. Ah, Pertanyaan saya, ru'usu. Ru'usu. Ma'rifat apa nakirah? aku- su- Hmm. Marifat, Ustaz. Ma'rifat limada ma'rifat? Karena disandarkan ke amwal. Amwal itu kan em, apa majrur ya. Karena disandarkan ke amwal. Nah, Nah, amwal itu ma'rifat apa nakirah? Kan ah, disandarinnya itu jadi ma'rifat kalau disandarkannya kepada ma'rifat. Kalau disandarinya ke nakirah ya tetap nakirah. yang dia disandarkan nakirahnya yang mana, Ustaz ya? Enggak, maksud saya ru'usu itu disandarin ke ma'rifat atau disandarin ke nakirah. Hmm. Ru'usu disandarin ke nakirah atau ke ma'rifat. Ru'usu itu. Kan disandarin ke amwal. Amwal ini ma'rifat apa nakirah? Hmm. Dia nakirah tapi ke sandarin ke kum jadi di kumnya yang ini nggak bisa. Jadi ma'rifat apa nakirah? Nggak tahu. Ya ma'rifat. Nah, disandarin kepada ma'rifat menjadi ma'rifat. Jadi ru'usu itu ma'rifat. Kenapa? Karena disandarin ke ma'rifat. Yaitu amwal. Nah, kok tahu kalau amwal ini ma'rifat ya? Karena dia disandarin ke domir. Jadi tidak semua yang disandarin ke kata lain atau dimudahkan itu ma'rifat enggak. Hanya yang disandarkan kepada ma'rifat. Yang dia itu ma'rifat. Kalau disandarkan kepada nakiro seperti kita burajulin ya tetap nakiro. Itu ya. Taib. Baik teman-teman, saya kira cukup.
Insya Allah kita lanjut besok di jam yang sama. Materi berikutnya nanti kita akan bahas domir. Materi domir ini secara sekilas itu kayak simpel sekali ya. Tapi sebenarnya paling sulit menurut saya kalau kita praktik. Jadi jangan sampai dilewatkan materi domir ini. Terutama nanti kaitan dengan domir-domir. Ini ya apa namanya mahal rofa yang mutasil. Nah ini domir mutasil mahal rofa. Nah ini yang kadang-kadang agak perlu pendalaman, gitu. Perlu latihan yang banyak supaya kita benar-benar mendalam pemahamannya terkait dengan domir mutasil mahal rofa. Kalau mutasil mahal nasob, jar itu insya Allah mudah karena lafadznya sama. Kalau domir mutasil mahal rofa itu ada di fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Ada yang kelihatan, ada yang mustatir. Nah, itu perlu pendalaman dan latihan insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami. Berkah bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Bu Nurdiana tanya ya. Buku pegangan karangan siapa? Buku ini maksudnya. Iya, iya. Oh, mungkin antum bisa tanya admin ya. Oh, iya. Siapa tahu admin menyediakan. Gitu, ya. Iya, Ustaz. Baik. Syukran jazilan semuanya. Iya.